Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arya Fausta Prayoga dengan NIM 30903091 dengan prodi Teknik Mesin. Saya akan menjelaskan tentang struktur dan cat kristal. Apa itu dengan struktur kristal? Yaitu zat padat secara umum berfokus pada atom dan elektron di dalam kristal. Untuk selanjutnya, kisi kristal, yaitu kristal memiliki zat padat. Klarifikasi berdasarkan keteraturan di mana atom atau ion tersusun secara teratur antara atom yang satu dengan yang lainnya, atau disebut kristal. Seperti intan, sebuah material kristalin merupakan suatu kondisi di mana atom terletak dalam susunan yang berulang dalam jarak atomik yang besar. Oleh karena itu, munculnya buruan yang panjang seperti pada saat terjadinya proses pemadatan. Solidifikasi atom-atom akan menempati diri mereka sendiri ke dalam pengulangan pola 3 dimensi, di mana masing-masing atom terikat dengan atom tetangga yang letaknya sangat dekat. Ini contohnya seperti kristal dan amorf. Material silikon oksida Si02 dalam bentuk kristal dan amorf. Ada 3 contoh jenis unit sel untuk sistem kristal kubik. 1. Kubik sederhana, kubik pusat bidang muka, dan kubik pusat ruang dalam. Semua logam, beberapa jenis keramik, dan polimer tertentu bentuknya kristal di bawah kondisi pemadapan normal. Untuk material yang tidak panjang, material ini disebut dengan non-stalik atau amorf. Contohnya kaca. Sebagai contoh, dalam gambar titik 1 diperlihatkan bentuk kristal bentuk amorf dari material CO2. Susunan atomik dalam kristal zat padat mengindikasikan bahwa setiap kelompok dan memudahkan sebuah pengulangan. Oleh karena itu, dalam menggambar struktur kristal terkadang lebih mudah untuk membagi struktur tersebut ke dalam imajinasi pengulangan kecil yang disebut sebagai unit sel. B. Vektor kisi translasi. Sebuah kristal idealik tersusun dari pengulangan struktur identik yang tidak bertinggi. Pada kristal yang sangat sederhana, satuannya penyusunan adalah atom tunggal seperti pada tembaga, perak, emas, dan besi, aluminium, dan logam alkali. Namun bentuk dapat meliputi banyak atom molekul. Semua struktur dapat dijelaskan dengan adanya dapat didefinisikan sebagai sebuah susunan titik yang teratur dan periodik di dalam ruang. Pada setiap titik kisi basis atom-atom, titik basis adalah identik dalam komposisinya, susunannya, serta orientasinya.
sehingga basis dapat didefinisikan sebagai sekumpulan atom dengan jumlah atom dalam sebuah basis dapat bernilai 1 atom atau lebih. Satu vektor Cauchy translasi. Cauchy didefinisikan dengan 3 vektor. Pokoknya translasi A1, A2, A3 ketika susunan atom-atom terlihat sama dari setiap arah ketika dilihat dari titik R, begitu pula ketika dilihat dari titik lainnya. R1 sama dengan R plus U1 A1 plus A2 U2 plus U3 A3, di mana U1 U2 U3 adalah bilangan bulat persamaan titik definisi dengan 1 untuk semua U1 U2 U3 yang didefinisikan sebagai vektor basis. Sebuah Cauchy adalah barisan periodik reguler dari titik dengan ruang Cauchy adalah operasi matematika. Struktur kristal terbentuk dalam basis atom ditambahkan pada setiap titik Cauchy. Hubungan logisnya adalah Cauchy plus basis sama dengan struktur kristal. Contohnya Cauchy plus basis struktur kristal. Gambar A1 plus gambar titik 1A.3 dengan bagian struktur kristal. Pengantar fisika zat padat. Cauchy dan vektor translasi A1, A2, A3 disebut prinsip jika terdapat dua titik R dan R1 yang susunannya atomanya terlihat sama. Suatu memenuhi persamaan 1 dengan pilihan U1, U2, U3 tertentu dengan definisi dengan vektor yang dapat menyusun struktur kristal, atau dapat dikatakan bahwa sel primitif merupakan basis yang menyusun ketika kristal terkecil. Kita sering menggunakan vektor translasi primitif untuk definisikan sumber kristal. Namun kristal non primitif sering digunakan ketika memiliki hubungan dengan simetri dan struktur. Sumbu kristal A1, A2, A3 dan dari 3 tepi yang berdekatan dapat membentuk sebuah paralelepiped primitif. Sebuah operasi ini didefinisikan sebagai perpindahan dari kristal dengan vektor translasi kristal. T sama dengan U1 A1 dan U2 A2 dan plus U3 A3. Dua titik Cauchy sembarang dihubungkan oleh vektor yang dengan bentuknya. Untuk menggambarkan struktur kristal ada 3 pernyataan yang untuk jawab, yaitu Cauchy pilihan mana dari A1, A2 dan A3 yang untuk dibuat tapi itu basis. Dalam sebuah struktur terdapat lebih dari satu Cauchy. Dalam Cauchy-nya bisa memiliki lebih dari satu sumbu basis baru dapat diidentifikasi jika kita telah menemukan semua hal tersebut. Semua termasuk pola difraksi sinar X,
terbukti persamaan 3 terpenuhi. Operasi simetri dari kristal membawa struktur kristal ke bentuk sendirinya. Ini termasuk operasi translasi kisi. Selanjutnya ada operasi rotasi dan sebuah paralel epidum dasar memungkinkan untuk menerapkan rotasi dan refleksi yang dapat membawa kristal ke bentuk sendiri. Contoh, T sama dengan min A1 plus A plus 3A2 untuk molekul protein. Contohnya, bagian sebuah molekul imajiner dalam 2 dimensi. Molekul protein dipilih karena tidak memiliki simetri R, dan di ketentuan bahwa vektor T sama dengan min A1 plus 3A2 yang menghubungkan R1 dan R dinyatakan sebagai integral dari vektor A1 dan A2. Vektor A1 dan A2 adalah vektor translasi parametrik dari sisi kedua dimensi. Gambar 1.5 mirip dengan gambar 1.4, tetapi molekul protein yang berpasangan vektor translasi kristal adalah A1 dan A2. Sebuah rotasi enradian tersebut sumbu putar bertanda X memutar kristal sesuai dengan bentuk asalnya. Ini terjadi juga untuk posisi yang ekuivalen pada sel lainnya, tapi hanya satu sel yang ditandai X. Struktur kristal pada gambar 1.4 untuk menggambarkan operasi translasi simetris. Struktur kristal pada 1.5 mengikuti kedua translasi dan operasi titik simetri. Basis. 2 basis. Sebuah basis atom ditambahkan pada titik kisi pada setiap basis yang identik dalam komposisi susunan dan orientasi, menunjukkan bahwa bagian kristal terbentuk dengan menambah sebuah basis setiap titik kisi untuk ditunjuk pada gambar. Dan ini contoh titik A ruang kisi, titik B basis terdiri dari 2 titik yang berbeda, dan yang ketiga C struktur kristal. Struktur kristal terbentuk dan menambahkan basis B pada setiap titik kisi sebuah kisi A. Dengan melihat pada C dapat mengenali basis dan dapat mengabstraksi ruang kisi. Tidak masalah ketika basis ditaruh dalam hubungan terhadap titik kisi. Mengatur titik asal yang disebut dengan titik yang terkait hingga
3. Sel primitif A1, A2, A3 yang disebut dengan sel primitif. Gambar A1. Sebuah sel primitif adalah jenis sel atau sel satu yang sebuah sel akan mengisi semua ruangan pengulangan setiap sudut yang tertentu. Sel ada satu titik primitif jika sering adalah sebuah primitif epidom titik dia pada kegelapan sudutnya, maka titik di bagian antara 8 sel sehingga total listrik dalam sel 1 8 kali 1/8 sama dengan 1. Volume dari parallelepipedum dengan sumbu A1, A2, A3 adalah PC sama dengan kuadrat L1 sama dengan A1 A3 integra C sama dengan A2 dengan A1 kali A3 integra 3 dengan integra A3 ini A2 kali A1 integra C. Isi dan Ismiller karena sebuah bidang kereta ditentukan oleh titik-titik pada bidang jika masing-masing titik berada pada sumbu yang berbeda. Bidang kereta dapat digolongkan dengan nomor koordinat dari titik dan bentuk konstanta kisi A1, A2, A3 seperti gambar 1.10. Dan tipe dasar kisi Bravais. Pada tahun 1880 seorang ilmuwan bernama Auguste Bravais memperkenalkan suatu konsep mengenai kisi ruang. Apabila T merupakan vektor penghubung antara satu atom dengan atom lainnya, maka berlaku persamaan berikut. T sama dengan N1 A plus N2 B plus N3 C, dengan N1 N2 dan N3 merupakan bilangan bulat A, B, C yang biasanya disebut vektor basis. Vektor basis merupakan vektor-vektor elementer yang dapat menunjukkan posisi kita. Sebuah titik isi dapat direproduksi dari kombinasi interaksi vektor-vektor persyaratan ini memberikan pembahasan pada rotasi yang diperbolehkan dan translasi yang bercocok dengan rotasi yang diberikan. Kita dapat menggunakan vektor translasi sederhana satu hanya untuk menggambarkan kedua sumbu kristal X, Y, Z, yaitu dengan simbol A, B, dan C. Biasanya kita mengarahkan kristal sedemikian serupa sehingga bagian bawah kiri belakang sudut-sudut yang dibentuk oleh sumbu ini ditandai dengan huruf Y, Yunani, alfa, A, beta, B, dan gamma. Keenam paralel ini dapat dilihat dengan gambar 1.6 dengan terkadang disebut sebagai parameter kisi sebuah struktur kristal.
Bidang tiga simetris, pusat simetri. Kisi kristal dapat dipetakan dengan transaksi kisi T yang beragaman operasi simetris lainnya. Sebuah operasi simetri yang khas adalah rotasi terhadap sebuah sumbu yang melewati titik kisi. Kisi-kisi dapat ditemukan dengan 1, 2, 3, 4, dan 6 kali rotasi sumbu yang membawa kisi itu sendiri terhadap rotasi 2n, 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 2n radian dari integral lipat dari putaran tersebut. Kita dapat dengan rotasi seperti gambar 2n per 7 atau 2n per 5 radian. Sebuah molekul tunggal didesain dengan tepat dapat memiliki sudut berapapun pada rotasi simetris. Tapi sebuah kisi periodik dan tak terhingga sehingga bisa kita dapat memiliki sebuah kristal dari molekul-molekul yang sederhana individual memiliki 5 kaki rotasi sumbu, tapi kita tidak bisa mengharapkan kisi memiliki 5 kali rotasi sumbu. Pada gambar titik 16 kita membangun sebuah segi 5 titik cocok bersama mengisi semua ruang. Dengan kelompok titik kita menemukan operasi simetri yang diterapkan pada titik kisi bahwa kisi dapat dalam sendiri rotasi yang akan terhadap sumber rotasi efek setelah mengganti R dengan linear sebuah simetri yang berpindah simetri dan sebuah kubus ditunjukkan oleh gambar 1.6. 1. Tipe kisi 2 dimensi. Terhadap jumlah yang tak terhingga dari kisi yang memungkinkan karena tidak ada perbatasan alami pada panjang dari vektor translasi kisi atau sudut di antara mereka. Dan gambar contoh 1.17 sebuah sumbu 5 kali dari simetri dapat Anda pada sebuah kisi periodik sumbu tidak memungkinkan karena mengisi arena sebuah bidang dengan sebuah barisan terhadap pada segi 5. Kita dapat bagaimanapun mengisi sebuah arena bidang hanya dengan 2 desain berbeda dari uben atau poligon besar. Sebuah kristal dikuasai merupakan penyesuaian kuasai produk tak acak dari kedua jenis gambar. Dan jenis kisi kubus yaitu kisi miring, kisi bujur sangkar, kisi segi panjang, kisi heksagonal, kisi segi panjang berpusat, dua tipe kisi 3 dimensi. Titik 3
simetri pada 3 dimensi memiliki 4 tipe kisi berbeda pada tabel 1.2. Kisi yang umumnya adalah triklinik dan 13 kisi khusus. Kisi dikelompokkan agar memudahkan dalam sistem klarifikasi berdasarkan 7 tipe sel seperti berikut. Yaitu triliknik, monokliknik, ortobik, tetragonal, kubik, trigonal, hexagonal. Pembagi dalam sistem ditunjukkan pada tabel dalam bentuk hubungan sumbu yang gambar sel. Sel pada gambar 1.19 adalah sel konvensional. Hanya sel SC yang merupakan sel primitif. Biasanya sel non-primitif memiliki hubungan yang lebih nyata dan operasi titik simetri daripada yang dimiliki sel primitif. Dalam 3 dimensi terdapat 14 kisi Bravais terbentuk dengan mengombinasikan salah satu dari 76 kristal atau sistem aksial. Ini yang berbeda. Apapun pusat-pusat kisi tersebut adalah sebagai berikut. Kisi primitif atau sederhana P titik kisi hanya terletak di sudut saja. 2. Kisi Brodittes terdapat tambahan satu titik yang terletak di pusat sel. 3. Kisi Weissenschmidt F terdapat tambahan 6 titik kisi yang terletak di pusat masing-masing permukaan sel. 4. Kisi base center A, B atau C terdapat tambahan sebuah titik kisi pada salah satu pusat permukaan sel. Banyak kombinasi dari Bravais ini berjumlah 42, namun tidak semua kombinasi sistem kristal dan pusat kisi dapat dibutuhkan untuk menggambarkan kisi yang memungkinkan terbentuk. Sebenarnya beberapa kombinasi ini bersifat ekuivalen yang dengan lainnya. Keempat belas kisi Bravais ditampilkan dalam gambar berikut. Dan ini tabelnya. Sistem trilinik, jumlah kisi 1, batas pada sumbu dan sudut sel konvensional 1, A2, A3 sama dengan B plus 1. Monokolik 2, A1, A2, A3 I1 91B orhombik 4 A1 plus A2 dengan A3 B dengan 1 dengan 90 B. Tetragonal 2 A1 sama dengan A2 sama dengan A3 sama dengan B.
sama dengan 1/90. B. Kubik 3 A3 sama dengan A2 plus A3 B sama dengan 90. Trigonal 1A1 plus A2 sama dengan A3 plus sama dengan 120. Hexagonal 1A1 sama dengan A2 sama dengan A3 dan B3 90 30 sama dengan 120. Hubungan 6 variabel pada kisi 3 dimensi dapat ditunjukkan seperti tabel 1.1. Terdapat 3 kisi pada sistem kubik, yaitu kisi kubik sederhana simple cubic, kisi kubik pusat badan body center BCC, dan kisi kubik pusat muka VCC. Karakteristik dan ketiga kisi kubik terangkum pada tabel 1.2. Sel primitif pada kisi BCC ditunjukkan oleh gambar 1.9 dan vektor translasi prinsip ditunjukkan pada oleh gambar 1.1. Vektor translasi primitif dari kisi FCC ditunjukkan oleh gambar 1.2. Sel primitif berdasarkan pengertian hanya memiliki satu titik kisi, akan tetapi sel konvensional BCC memiliki 2 titik kisi dan sel FCC memiliki 4 titik kisi. Struktur kristal kubik, struktur simple cubic dalam kurung STA kubik sederhana. Dalam struktur kubik sederhana, atom-atom yang hanya terletak di bagian sudut saja sehingga bersinggungan di sepanjang sisi kubus. Total atom yang berada dalam sebuah unit sel dengan struktur SC berjumlah 1 yang diperoleh dari penjumlahan 1/8 atom yang terletak di sudut. Struktur ini berkurang rapat dan memiliki bidang koordinasi yang berjumlah 6. Bilangan koordinasi diartikan sebagai banyaknya atom tenaga terletak atau banyaknya atom yang bersentuhan. Skema ini struktur kubik sederhana ini dapat dilihat pada gambar 1.20. Bentuk struktur SCA. Penggambaran 1 unit sel bola pejal. Dan yang B, gambar unit sel dengan ukuran bola pejal yang sudah diperkecil. Bentuk struktur kristal BCC. A. Penggambaran 1 sel unit bola pejal. B. Unit dengan ukuran bola pejal yang sudah diperkecil. C. Kumpulan dari banyak atom. B. Struktur body
qubit BCC. Dalam struktur ini terdapat atom-atom yang terletak di semua sudut 8 sudut dan atom tunggal di bagian pusat kubus. Masing-masing unit sel BCC memiliki 2 atom. Atom berasal dari penjumlah 1/8 atau memiliki terletak di 8 sudut kubus, dan satu lagi berasal dari atom yang terletak di pusat kubus, sehingga posisi atom terletak di bagian sudut dengan di bagian pusat adalah sama. Bilangan koordinasi untuk struktur kristal BCC adalah 8, dapat dilihat pada gambar 1.21. Struktur phase center qubit. Dalam struktur kristal FCC, atom-atom terletak pada bagian sudut dan juga di pusat dari semua permukaan kubus. Untuk struktur kristal FCC, masing-masing atom terletak di sudut bagian ke dalam 8 unit sel. Oleh karena itu, atom fase yang diletakkan pada bagian sisi terbagi menjadi 2. Total atom yang dibagian oleh struktur kristal FCC dan 4 yang diperoleh dari perjumlahan 1/8 dari masing-masing atom yang terletak di 8 sudut, dengan setelah bagian atom yang terletakkan di 6 permukaan sel dapat dilihat pada gambar 1.2 untuk FCC. Bilangan koordinasinya. D. Kubik lainnya. Terdapat beberapa kristal yang merupakan kombinasi dari salah satu struktur kubik dasar yang saling menyusup antara satu dengan yang lainnya. Struktur kristal seperti ini biasanya disebut dengan struktur kristal campuran jenis AX, ketika A merupakan notasi untuk kation dan X merupakan notasi untuk anion. Beberapa di antara struktur ini adalah struktur kubik intan, zinc blended, natrium klorida, dan cesium klorida yang akan dijelaskan sebagai berikut. Satu, struktur kubik intan. Struktur intan merupakan gabungan dari subskisi FCC yang tersusun dari 8 atom sudut atom yang terletak di pusat perombakan unit sel. Semua ini membentukkan satu struktur FCC yang titik asalnya terletak pada koordinat 0,0,0, sedangkan subsisi yang lain terletak pada koordinat 1/4, 1/4, 3/4, 3/4, 1/4, 3/4, 1/4, 3/4, dan 1/4, 1/4, 3/4 yang dapat dilihat pada gambar 1.23. Struktur cesium klorida CSCE. Dalam struktur kristal ini, anion dapat terletak pada masing-masing sudut kubus yang berasal dari dapatnya fungsi dan menghasilkan struktur yang sama. Struktur ini memiliki koordinat sejumlah 80 untuk kation maupun anion. Struktur kalsium klorida CSS1 merupakan gabungan dari sebuah titik kubus sederhana SC, sehingga atom sudut berada pada salah satu sisi yang dapat berlaku seperti pusat untuk sisi lain. Struktur ini memiliki koordinat untuk CS 0,0 dan C1 1/2, 1/2, 1/2. Sebuah unit sel untuk struktur kristal cesium klorida. 3. Struktur natrium klorida. Sebuah unit sel untuk struktur kristal dibentuk oleh susunan FCC dari anion dengan satu kation yang terletak di pusat di tengah-tengah oleh kati sepanjang tepi kubus.
Bilangan koordinasi yang dimiliki oleh kation anion berstruktur kristal natrium klorida dan dalam kurang NaCl ini berjumlah 6. Pada setiap kubus terdapat 4 molekul dengan koordinat atom-atom sebagai berikut: Na, dan yang keempat struktur seng sulfida JNS. Dalam struktur ini semua ini sudut di permukaan ditempati oleh atom, sedangkan atom J mengisi bagian dalam posisi terhedal. Jika posisi JNS ditukar dengan akan dipromosikan saudara yang evaluasian. Masing-masing atom JN mengikat 4 atom S, begitupun sebaliknya. Pada struktur seng sulfida ini, atom-atom Cm menepati salah satu kisi FCC dan atom-atom S menepati kisi FCC yang lain, sehingga struktur yang sama. Struktur lainnya koordinat atom-atom untuk Cn sebagai berikut. 2. Struktur kristal heksagonal closed vacuum ACP. Tidak semua logam memiliki unit sel dengan simetris kubik. Struktur kristal umum yang terakhir ini memiliki struktur kristal hexagonal. Permukaan atas bawah unit sel ini terdiri atas 6 atom yang bagian lain yang membentuk 3 atom tambahan dalam unit sel diletakkan di antara bidang bagian atas dan bawah. Atom yang terletak pada bidang tengah memiliki atom terakhir terdapat di kedua bidang yang berdekatan. Dengan demikian, struktur kristal HCP memiliki bilangan koordinasi yang sejumlah 6. Struktur ini memenuhi beberapa antara magnesium, titanium, zinc, beryllium, dan kobalt yang dapat dilihat pada gambar 1.2. 1.27 struktur kristal HCP. Yang pertama itu tumpukan bidang-bidang HCP, dan yang banyak ini kedudukan relatif atom-atom dalam kristal HCP. Dalam bagian struktur bola-bola atom tersusun dalam bidang suatu. Ketika satu bola atom bersinggungan dengan 6 bola atom di sekitar lapisan A. Pada lapisan kedua B terdiri atas 3 atom yang saling bersinggung, sedangkan pada lapisan ketiga C strukturnya sama dengan lapisan A. B. Jari-jari atom. Dengan menggunakan jari-jari utama yang terdapat dalam struktur, kita dapat menghitung ukuran dengan suatu jenis struktur tertentu. Dalam subbab ini akan dibahas beberapa jari-jari geometris yang penting, antara lain jari-jari atom, jumlah atom per unit sel, densitas kemasan relatif, dan bilangan koordinasi. Satu. Jari-jari atom. Jari-jari atom digunakan untuk menghitung besaran jarak keseimbangan antara dua pusat atom yang berdekatan. Beberapa hal yang dapat mempengaruhi besaran jarak antara atom: faktor pertama dan faktor suhu. Bertambahnya kolor dapat membuat suatu benda memuai, sehingga jarak keseimbangan antar atomnya bertambah. Faktor kedua adalah ionisasi elektron valensi. Hal ini disebabkan karena berkurangnya elektron terluar
menyebabkan elektron yang tersisa semakin tertarik ke dalam mendekati bagian inti. Sedangkan faktor yang ketiga adalah bilangan koordinasi. Semakin besar bilangan koordinasi, dengan kata lain semakin banyak atom tetangga terdekatnya, maka tolakan elektronik semakin besar, sehingga jarak keseimbangan antara atom bertambah. Pada umumnya, jari-jari atom dinyatakan dengan R dan gizi kubus dinyatakan dengan A. Pada bagian ini akan dibahas berkaitan antara jari-jari atom dan sisi kubus untuk beberapa sistem kristal pada gambarnya. A. Kristal kubik sederhana. Dalam sistem kristal kubik sederhana terlihat bahwa atom-atom bersinggungan hanya sepanjang sisi kubus. Dengan demikian, kristal ini memiliki jari-jari atom yang bernilai A per 2 yang dapat dilihat dalam gambar 130. Dalam gambar ini dapat melihat bahwa masing-masing atom memiliki 6 atom tetangga terdekat, yaitu 4 atom dan yang posisinya dalam berada satu bidang, serta 2 atom yang terletak di bagian atas. B. Kristal BCC. Kristal BCC memiliki atom tambahan yang terletak pusat dan bersinggungan dengan 8 atom yang berada di sudut. Yang perlu dicatat adalah atom-atom dan struktur kristal BCC ini hanya bersinggungan sepanjang garis diagonal ruang. Dengan memperhatikan kondisi ini, kita dapat menghitung berdasarkan jari-jari atom kristal BCC sebagai berikut. Dari gambar B dapat kita bahwa diagonal ruang ACC berdasarkan 4 kali jari atom, sehingga ACC sama dengan akar AB2 sama plus BC2 sama dengan akar 2A2 plus A2 sama dengan A akar 3. R sama dengan akar 3 per 4 atau A sama dengan 4 per akar 3R. Kristal FCC. Pada kristal FCC ini terdapat 8 atom yang menepati posisi titik sudut dan 6 atom yang mempunyai posisi permukaan, namun di antaranya atom yang terletak di sudut tidak ada yang bersinggungan. Dapat kita lihat bahwa atom-atom saling berhubungan secara diagonal sisi permukaan kubus, sehingga AC berdasarkan dengan 4R. Ada beberapa struktur kristal, yaitu A. Struktur FCC berkaitan secara jari dengan kristal A. B. Atomic packing faktor ABC. Terdapat komunikasi pada fragmentasi menggunakan model bola pejal membatasi sebagai berikut. A. Struktur kubik sederhana. Beberapa struktur. 2. Struktur BCC. 3. Struktur FCC. 4. Struktur HCP. 5. Struktur kubik intan. Dan menghitung jari-jari atom kubik intan. AB sama dengan BC sama dengan CE sama dengan 2 per A per 2 AC sama dengan kuadrat. Faktor
AB2 sama VC sama dengan kuadrat 1/2 2 C 2A 1A 3C. Ini apa 2A 3C sama dengan R sama dengan 3C. C. Dimensi unit sel. Dimensi dari suatu unit sel atau kristal dapat dicari berdasarkan pada massa atom atau massa molekul bilangan Avogadro. N merupakan zat dan struktur kristal dapat dihubungkan berikut, di mana N jumlah atom sesuai dengan masing-masing bentuk unit sel. A sama dengan berat atom, Vs sama dengan volume unit sel. Na bilangan Avogadro dalam kurang 6006.023 kali 10 pangkat 23 atom per mol. Dan terakhir, karakteristik gizi kubik. Volume sel konvensional sederhananya A2, pusat badan body center A2, pusat muka facet A2. Titik isi tiap sel sederhananya 1, pusat badannya 2, pusat mukanya 4. Volume sel primitif sederhananya A3, pusat badannya 1/2, A3, pusat muka 1/4, A3. Titik isi setiap volume satuan. Titik isi setiap satuan volume sederhananya 1/A3, 2/A3, 4. Pusat mukanya 4/A3. Jumlah tetangga terdekat sederhananya 6, pusat badannya 8, pusat mukanya 12. Jarak tetangga terdekat A sederhananya A, pusat badannya 31/2A per 2 sama dengan 0,8666 A. Pusat muka A 1/2 sama dengan 0,707 A. Jumlah tetangga terdekat keduanya sederhana 12, pusat badan 6, pusat muka 6. Jarak tetangga terdekat keduanya sederhana 21/2 A, pusat badan A, pusat muka A. Fraksi pengisian APP sederhana 1/6 N sama dengan 0,524, pusat badannya 1/8 N akar pangkat kuadrat 3 dengan 0,8, pusat muka 1/6 N faktor 2 sama dengan 0,740. Sekian dari saya penjelasannya. Bila ada kekurangan atau kesalahan yang saya jelaskan, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.